warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rohimatus Soleha, sarjana sosiologi dan sarjana pendidikan. Saya guru kelas di FI Busnama Mutadiin, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Hari ini pada tanggal 17 Januari 2026, hari Sabtu, saya melaksanakan tugas akhir modul, yaitu unjuk kinerja pada kelas 4 pada materi pembelajaran sehat olahragaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membuka diawali dengan membaca doa secara bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Berarti kalian hari ini tidak ada yang izin atau absen, berarti masuk semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, hari ini, pagi ini ada yang sudah sarapan apa belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah bagus, ya. Sarapan itu penting anak-anak. Untuk apa? Menjaga kestabilan tubuh, penambahan energi. Karena apa? Satu hari nanti kita akan melakukan kegiatan. Jadi adalah kita sarapan, tapi sarapannya jangan banyak-banyak, ya, biar nggak ngantuk pada saat belajar. Ya, oke, baiklah anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Kita tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Kesepakatan belajar. Yuk, sepakat kita. Dia mau tanya, apa yang kalian lakukan pada saat guru menerangkan? Apa yang kalian lakukan pada saat guru bertanya? Apa yang kalian lakukan pada saat kalian berdiskusi? Bertanya, menjawab, dan sebagainya. Oke, kesepakatannya ya. Di bab sebelumnya kita mempelajari tentang asal usul. Ingat pembelajaran apa saja di bab asal usul itu? Oh iya, Mbak Ai, apa? Mengenal budaya, sejarah, dan asal-usul kata Belanda. Iya, mengenal budaya, sejarah, dan hal asal usul di sekitar kita. Tepuk tangan untuk Mbak Ai. Saya kasih apresiasi, hanya sekedar permen. Ya, karena sudah menjawab. Pembelajaran selanjutnya kita mempelajari tentang sehatlah ragaku. Siapa yang ingin badannya selalu sehat? Pasti semua ingin sehat karena sehat itu sangatlah kalau kalian sakit, berobat di rumah sakit sudah membutuhkan beberapa banyak ya. Ini ada suatu gambar. Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa? Gatal-gatal di tangannya ada merah. Ya. Ini disebabkan karena apa kira-kira? Alergi. Nggak mandi. Mungkin bisa jadi karena alergi, mungkin ada alergi makanan kah, alergi obat-obatan kah, ya, obat-obatan tertentu, atau nggak mandi katanya Mbak. Materi pembelajaran di video ini ada sebuah cerita narasi. Dengarkan, disimak cerita narasi ini. Dengarkan, nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka, sehatlah ragaku, fase 2. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumah luas dan tentunya meniru rumah bangun. Rumah ada kenikmatan udara. Bagi ibu berbagi rumah Fahmi berarti dia terbebas dari keasikan jerawat menurunnya mandi. Hidup tidak suka mandi, itu sudah bukan karisma lagi. Selain terbebas dari keasi, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menghubungi mereka bawa makanan khas Natal ataupun dari luar negara. Siang ini mereka membaca buku dengan kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut kepaya dan bumbu kecil di atasnya itu adalah lor. Atau disebut juga bumbu kapai. Hidup suka sekali. Tiap sebentar mengenai stoples dari si kerupuk itu. Dulu, aku dikata aku lebih sering memegang kepaya daripada membalik halaman buku, dulu sanggup. Ibu hanya meringis, tangan kanannya memegang kepaya, tangan kirinya menggaruk tangan kiri. Habis itu kepaya pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, kepaya untuk kedua tangannya. Ibu tersebut dan mengambil keputusan itu. Begitu tiba di rumah, ibu tiba-tiba masuk kamar supaya asing dan melihat apa? Lalu, tidak. Tidur teringat mungkin dia harus mengikuti pelajaran tapi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu cerita oleh Eva? Nah, itu dia
sebuah cerita narasi, dan cerita ini menceritakan tentang kidul yang tidak suka mandi. Dalam cerita ini ada ide pokoknya. Apakah ide pokok? Sebelumnya, ide pokok apa? Ide pokok. Siapa yang tahu ide pokok? Arti dari ide pokok. Mbak Kaja. Inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Iya, inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Kemudian, kira-kira apa nih ide pokok dari cerita ini? Kira-kira Mas Dapat tahu? Ide pokok? Mana Pramras? Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi. Iya, menjaga kebersihan tubuh dengan mandi. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat? Iya, Kalimantan Utara. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian di rumah siapa? Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul. Siapa Pak? Di rumah Pak? Di rumah Fahmi. Mengapa mereka suka berkumpul di rumah Fahmi? Ya. Rumah mandi luas dan makanan. Iya, karena di rumah Fahmi luas dan banyaknya. Apa Kidul tidak suka mandi? Kenapa Mas? Iya, karena menurut Kidul mandi itu membosankan. Menurut Dul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Tidak. Kenapa? Kenapa Mbak Ai? Malu-malu, gak perlu malu-malu, harus aktif. Karena salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh itu dengan cara mandi. Kalau nggak mandi, tubuh kita penuh dengan kuman. Maka yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul, ya Mbak Ai? Alergi Kidul memang disebabkan karena memakan obat papai. Akan tetapi tidak mandi itu juga tidak baik. Betul sekali, ya. Alergi Kidul itu disebabkan betul karena alergi, karena memakan udang papai. Berarti Kidul ini tidak bisa memakan makanan seafood atau makanan lautan dan sebagainya, udang sebagainya, ya. Memang betul karena alergi, tetapi juga karena tidak mandi, banyak kumannya. Tambahlah itu, tambah apa? Tambah apa? Ya, apakah di antara kalian pernah mengalami alergi? Tidak. Tidak semuanya? Tidak ada alergi tertentu? Mungkin alergi debu, alergi makanan, tidak ada? Tidak. Lalu bagaimana jika kalian terkena alergi, apa yang kalian lakukan? Ya, mengobati ya. Ya, ke dokter, ya diobati sama dokter, minta resep obat ke dokter. Ini cerita Garuk-Garuk, ini judulnya tadi Garuk-Garuk. Ya, ini adalah sebuah cerita narasi. Untuk lebih mengenal apa sih narasi itu, kita bahas secara bersama-sama. Kalian menyimak, ya. Di layar, apa itu narasi? Cerita narasi. Ya. Mari mengenal teks narasi, ya, untuk kelas 6. Apa itu teks narasi? Saya mencoba untuk membaca. Mas Ramadil dibaca dengan keras biar temannya mendengar. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut. Teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Ciri-ciri teks narasi ada apa saja, Mbak Ai? Nah, Yang pertama, tokoh, pelaku atau individu yang terlibat dalam cerita. Latar, tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Alur, rangkaian peristiwa yang membentuk cerita, mulai dari awal konflik hingga penyelesaian. Dan konflik, permasalahan, atau ketegangan yang terjadi dalam cerita. ciri-ciri teks narasi itu ada tokoh, ada latar, ada alur, ada
Jadi di cerita Garut-Garut tadi itu tokohnya siapa saja? Saroy, Fahmi, Dokter Tuti, terus Kak Asi. Ada 5 toh? Latan itu ada tempat, ada waktu. Tempatnya di mana? Di rumah siapa? Rumah Fahmi. Selanjutnya ciri-ciri teks narasi ada apa saja? Dari situ, Mbak Rara yang keras membacanya. Susun secara kronologis, peristiwa diceritakan sesuai urutan waktunya. Tema, gagasan pokok yang mendasari cerita. Ya, betul sekali, ada sudut pandang, terus disusun secara kronologis ya. Memang ada konfliknya ya. Kemudian ada temanya. Anak, ini ada contoh teks narasi. Coba salah satu membaca. Judulnya Si Jagoan Cilik dan Pohon Ajaib. Kira-kira siapa yang mau membaca? Gak mau saya tunjuk, siapa? Ayo, siapa? Mas Dafa kayaknya mau baca, udah begini-gini tapi malu Mas Dafa. Ayo Mas Dafa membaca. Yang keras Mas Dafa. Di desa kecil hiduplah seorang anak bernama Bima. Suatu hari Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di hutan. Pohon itu bisa berbicara. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Di mana cerita itu terjadi? Di hutan. Ditemukan Bima di hutan? Cara Bima dan teman-temannya menyelamatkan pohon ajaib tersebut? Menyalurkan air ke pohon. Apa pesan moralnya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pesan moralnya yaitu saling membantu dan menjaga kelestarian hutan. Itulah anak-anak, saya akan memberi tugas kelompok. Sebentar lagi, ya ini sudah ada 5 kelompok yang sudah terbentuk ya, yang memang sudah terbentuk. Dan ini kelompoknya sudah ketat seperti ini. Ya, satu kelompok ada 5 anak. Ya, nanti akan saya memberikan puzzle. Ya, puzzle. Yang dimana puzzle itu adalah sebuah teks narasi. Ada sebuah cerita teks narasi. Ya, dan kalian harus menyatukan puzzle-puzzle itu ya menjadi suatu lembaran utuh ya yang sempurna agar kalian bisa membaca isi cerita tersebut. Setelah kalian menyatukan puzzle-puzzle tersebut dan setelah membaca ya, kalian tulis apa saja ide pokoknya, apa judulnya dan sebagainya. Itu ditempel di kertas ya tersebut. Jadi
Apakah ide pokok cerita ini? Kuranglah makan makanan yang beralergi dan seringlah mandi. Apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Di rumah ada Kalimantan Utara. 3. Di rumah siapakah Fahmi, Ibu, dan Sarboy suka Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi hasil dari Mas Dava? Kira-kira ada yang salah apa enggak? Tidak, sudah benar semuanya? Iya, oke. Oke, saya akan ulas. Bantu ulas. Ini sama pertanyaan seperti yang pertama, yang sebelumnya, karena ceritanya juga sama. Tapi cara media pembelajarannya berbeda. Ya. Apakah ide pokok dari cerita ini? Ide pokok menjaga kesehatan dengan cara mandi. Menjaga kebersihan atau kesehatan dengan cara mandi. Apa nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Ya, Malinau, Provinsi Kalimantan. Di rumah siapa Fahmi, Kidul, dan Sarboy suka berkumpul? Di rumah Fahmi. Mengapa mereka suka berkumpul di rumah Fahmi? Karena di rumah Fahmi luas dan terdapat banyak makanan. Mengapa Kidul tidak suka mandi? Gimana? Karena menurut Kidul mandi itu membosankan. Gayanya gitu-gitu aja katanya Kidul. Menurut Dul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apa kalian setuju? Kenapa, Nana? Coba jawab, Mbak. Salah tidak apa-apa? Iya, betul. Ya, mau menjawab dan sangat bagus. Apa yang disampaikan Dokter Tuti terhadap alerginya Kidul? Ya. Menurut Dokter Tuti kenapa? Alergi. Terus? Dan tidak mandi. Ya. Oke. Dokter